Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisali Pravastivani Mediana, NIM 20051240023. Kelas Teknik Informatika 2020A. Dosen pengampu Agus Prihanto, STMKOM, mata kuliah Jaringan Komputer. Saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer yang dimulai dari OSI versus TCP/IP. Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa sih OSI itu. Jadi, OSI atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Lapisan-lapisan model OSI. Kita mulai dari layer yang paling bawah, yaitu physical layer. Physical layer berfungsi dalam pengiriman raw bit ke channel komunikasi. Selanjutnya ada data link layer. Tugas utama dari data link layer adalah sebagai fasilitas transmisi raw data dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Yang ketiga ada network layer. Network layer berfungsi untuk pengendalian operasi subnet. Yang keempat, transport layer. Fungsi dasar transport layer adalah menerima data dari session layer, memecahkan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil bila perlu, meneruskan data ke network layer, dan menjamin bahwa semua potongan data tersebut bisa tiba di sisi lainnya dengan benar. Selanjutnya, session layer. Session layer mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session dengan pengguna lainnya. Presentation layer. Presentation layer melakukan fungsi-fungsi tertentu yang dimana untuk menjamin penemuan sebuah penyelesaian umum bagi masalah tertentu. Dan layer yang paling atas yaitu application layer. Application layer terdiri dari bermacam-macam protokol. Protokol yang bekerja di OSI layer dimulai dari application layer. Ada HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, NIME, SMB, NNTP, DHCP. Presentasi layer ada Telnet, SMTP, SNMP. Session layer ada NetBIOS, NetBEUI, ADSP, PAP, dan SPDU. Transport layer ada TCP dan UDP. Network layer ada IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP. Data link layer ada PPP dan SLIP. Yang terakhir physical layer. Physical layer tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Persamaan OSI dan TCP/IP. Yang pertama, kedua model ini sama-sama menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Yang kedua, kedua model ini juga sama-sama memiliki application layer, walaupun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. Yang ketiga, masing-masing dari model ini memiliki transport dan network layer. Yang keempat, keduanya menggunakan asumsi pengiriman paket data secara packet switch dalam mencapai alamat tujuan. Yang kelima, bagi seorang jaringan profesional, kedua model tersebut harus dipelajari untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Perbedaan OSI dan TCP/IP. 1. Di sebuah OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya terdapat 1 layer yang berhubungan dengan aplikasi, yaitu application layer. Di dalam sebuah OSI layer, proses komunikasi data yang dilakukan di dalam jaringan dikerjakan secara fisikal dan dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP hanya dimodelkan dalam 1 layer saja, yaitu network access. Yang ketiga, OSI layer mempunyai 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya dimodelkan dalam 1 layer saja, yaitu network access. Yang keempat, TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena modelnya yang lebih sederhana daripada model OSI.
Dan sebagian teknologi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP. Yang kelima, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Di masa depan, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer. TCP versus UDP. Pengertian UDP. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Lalu TCP adalah bagian inti penting dari internet protokol yang kemudian sering disebut sebagai TCP/IP. TCP berada di transport layer yang memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Perbedaan dari UDP dan TCP. Yang pertama dilihat dari karakteristik operasionalnya. UDP tanpa koneksi, sedangkan TCP berorientasi pada sambungan. Yang kedua dilihat dari sistem transfer datanya. UDP bekerja secara tidak berurutan, sedangkan TCP bekerja secara berurutan. Selanjutnya dilihat dari kecepatan dan keandalannya. TCP sering disebut sebagai protokol yang andal karena memiliki sistem yang unik. Namun, UDP berorientasi pada kecepatan. Selanjutnya dilihat dari port. Pada TCP, port yang akan diterima pengguna 16 bit. Dan semuanya adalah bilangan bulat. Port yang digunakan pada UDP diklasifikasikan pada 3 jenis. Yang terakhir dilihat dari kemudahan dalam menggunakan. TCP jauh lebih mudah untuk dioperasikan. Namun, UDP justru memberikan pekerjaan baru bagi penggunanya. Protokol jaringan. 1. Serial Line Internet Protocol merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Simple Mail Transfer Protocol, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Hypertext Transfer Protocol, HTTP, mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Telecommunication Network, protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. File Transfer Protocol, protokol yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internetwork. Selanjutnya, Lightweight Directory Access Protocol, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari research organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Secure Sock Layer, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Simple Network Monitoring Protocol, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Secure Shell, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Post Office Protocol version 3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Internet Message Access Protocol, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Internet Control Message Protocol utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Point-to-point protocol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada wide area network. Domain Name System, distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Dan terakhir ada HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Well-known port awalnya berkisar antara 0 sampai 255, kemudian diperlebar menjadi 0 hingga 1023. Port number yang termasuk ke dalam well-known port selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama, ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA.
hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Contoh well-known yang sering digunakan yaitu FTP, SMTP, HTTP, POP3, dan IMAP. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.